Perkenalkan, nama saya Diani Mustika Miniarti dengan stambuk A41119077. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah konsentrasi kajian TPA. Dan dosen pengempu dalam mata kuliah ini adalah Ibu Bese Nirmala, SPD, MPD, dengan NIP 19/18/2015/04/2003. Pendirian Taman Penitipan Anak atau disingkat dengan TPA. Pendirian Taman Penitipan Anak atau TPA dapat didirikan oleh 1. Pemerintah kabupaten atau kota, 2. Orang perseorangan, 3. Pemerintah desa, 4. Kelompok orang, dan yang terakhir, badan hukum. Adapun syarat pendirian TPA. Persyaratan pendirian TPA terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam persyaratan administratif, pendirian TPA terdiri atas: pertama, fotokopi identitas pendiri. Yang kedua, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Dan yang ketiga, susunan pengurusan dan rincian tugas. Dan surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah meliputi hasil penilaian kelayakan. Yang pertama, dokumen hak milik. Yang kedua, dalam hal pendiri adalah badan hukum. Yang ketiga, data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA paling lama 5 tahun yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun tata cara pendirian TPA. Mekanisme pendirian TPA meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pendirian TPA mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau penjabat yang ditunjukkan menelaah permohonan pendirian TPA berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK, TKLB, KB, TPA atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. B. Data mengenai perkiraan jarak TPA yang akan didirikan di antara TK, TKLB, KB, TPA, dan SPS terdekat. C. Data mengenai daya tampung dan lingkungan jangkauan TPA yang akan didirikan per usia yang dilayani. Ketentuan dan pelayanan TPA ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, yaitu memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian TPA atau memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atau permohonan izin pendirian TPA.
Dan yang keempat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian TPA paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Adapun masa berlaku izin. Izin pendirian TPA berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD. Penutupan TPA dilakukan apabila yang pertama, TPA sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan ataupun yang lain. Yang kedua, TPA tidak layak berdasarkan hasil evaluasinya. Rujuk pendirian TPA. Persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Sekian video yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa berguna bagi kita semua. And thank you.